Sahabat sekalian, tahukah Anda bahwa kenapa sampai saat ini kondisi yang ada di Israel itu selalu mengalami sebuah prahara baik secara politik, budaya maupun agama. Hal itu tentu karena tidak bisa dilepaskan dari proses peradaban yang ada di dalam Israel itu sendiri. Bahwa nama Israel itu dimulai dari sebuah kisah Nabi yang bernama Nabi Yakub. Beliau itu memiliki nama lain sebagai Israel. Nama tersebut dalam sebuah tafsir disebutkan bahwa beliau mendapatkan nama Israel ketika dalam sebuah perjalanan, dan saat singgah kemudian malaikat menyebut, "Ya Israel." Adapun dalam pendekatan bahasa Ibrani, Israel itu berarti hamba Allah. Isra itu adalah hamba, Il itu adalah Tuhan. Jadi kalau dikonversi dalam bahasa Arab bisa bermakna Abdullah. Nah, perjalanan daripada Nabi Yakub, yang mana beliau itu adalah Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Ishak itu adalah saudara dari Nabi Ismail. Berarti Nabi Yakub itu adalah keponakan daripada Nabi Ismail. Nabi Yakub ini memiliki 12 putra, diantaranya adalah ada Nabi Yusuf, dan ada Benyamin, dan ada juga Yahuda, dan nama-nama yang lainnya. Dari Yahuda inilah kemudian muncul sebuah istilah Yahudi. Yahuda menjadi agama-agama yang telah dianut oleh keturunan Yahuda disebut sebagai Yahudi. Kawasan Israel itu berada dalam kawasan Kan'an, yaitu kawasan-kawasan yang dahulu pada ribuan tahun sebelum Masehi berada pada kawasan Palestina, Lebanon, Yordania, Syria, yang kemudian dalam masa Rasulullah daerah tersebut disebut sebagai daerah Syam. Jadi kebanyakan Syam itu adalah Kan'an. Dan kisah yang lama kemudian, beberapa ratusan tahun dari keturunan Nabi Yakub itu, ada nabi yang diutus bernama Nabi Daud. Yang sebagaimana Nabi Daud ini dalam kisahnya, beliau berhasil membunuh daripada Jalut atas rekomendasi dari seorang raja yang bernama Talut. Ketika Nabi Daud ini menjadi seorang raja, beliau memiliki ilmu yang sangat banyak tentang kebijaksanaan, tentang peperangan, tentang Zabur, dan bahkan beliau itu memiliki suara yang sangat indah, sehingga ketika beliau membaca daripada Zabur, banyak daripada semesta, burung-burung, gunung-gunung itu juga ikut berzikir bersama daripada Nabi Daud. Dan Nabi Daud ini memiliki keindahan suara yang beliau bisa membaca Zabur itu dalam puluhan bentuk nada. Masya Allah. Nabi Daud ini memiliki kedudukan yang tinggi di mata keturunan Israel atau Bani Israel, karena beliau selain menjadi seorang nabi, beliau ini juga seorang raja yang dianggap bisa membebaskan Bani Israel dari cengkraman-cengkraman penderitaan kehidupan. Nah, di Palestina
Nabi Daud ini memiliki kerajaan yang luar biasa, dipimpin dengan kebijaksanaan yang sangat anggun, yang mana beliau mendapat ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang Yahudi menganggap bahwa Palestina itu adalah kota suci bagi mereka. Apalagi makam daripada Nabi Daud dan juga kerajaan Nabi Sulaiman, yaitu adalah putra daripada Nabi Daud, itu juga berada di Palestina. Sehingga Palestina itu satu menjadi kota bersejarah bagi orang-orang Yahudi. Yang kedua, Palestina juga menjadi kota bersejarah dan kota suci bagi orang-orang Nasrani, karena di Palestina, tepatnya di Bethlehem atau dalam bahasa lain disebut Baitul Laham, itu merupakan tempat lahirnya daripada Nabi Isa alaihissalam. Meskipun kemudian dalam perjalanan sejarah terjadi kontroversi Nabi Isa menjadi Tuhan, itu adalah satu sudut yang lain. Tetapi kenyataan bahwa Nabi Isa lahir di Palestina itu adalah fakta sejarah di Bethlehem. Sehingga orang-orang Nasrani juga menganggap bahwa Palestina itu adalah kota suci bagi mereka. Kemudian bagi umat Islam, Palestina merupakan kota suci juga. Kenapa? Karena di sana itu ada Masjid Al-Aqsa. Ya, kalau di dalam Al-Quran disebutkan diantaranya dalam proses ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra sebelum Mi'raj, beliau adalah dijalankan daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini adalah sebuah tempat yang istimewa. Bahkan kiblat umat Islam pun sebelum menghadap ke Ka'bah yang berada di Mekah, kiblat pertama daripada umat Islam itu adalah Al-Aqsa atau Palestina. Sehingga ini menjadi nilai yang luar biasa bagi umat Islam. Terus kemudian dalam sejarahnya terjadi peralihan terjadi perebutan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Islam. Itu selalu terjadi dalam kurun ratusan tahun. Dan sekarang kita melihat konflik yang sekarang terjadi di tengah Ramadan. Orang-orang Yahudi mengusik daripada orang-orang Israel, mengusik daripada ibadah daripada umat Islam. Ini kita sangat prihatin sekali. Karena semestinya kalau itu adalah kota suci dari tiga agama, tentu ya dipersilahkan untuk melaksanakan ibadah sesuai keyakinan mereka masing-masing. Sebagaimana yang terjadi pada Khalifah Umar bin Khattab, yang pada saat itu Palestina dikuasai oleh orang-orang Muslim, dan beliau mempersilahkan kepada orang-orang Yahudi untuk beribadah, orang-orang Nasrani untuk beribadah, apalagi umat Islam. Ini toleransi yang luar biasa yang diberikan oleh Sayyidina Umar. Dan tentu kita adalah rindu pada saat ini jika melihat saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan harus mengalami penyiksaan yang terjadi sampai saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada kita semua, khususnya saudara-saudara yang ada di Palestina, sehingga prahara ini segera berakhir, sehingga bisa melaksanakan ibadah dengan baik.